Pemirsa, Polda Metro Jaya mengeluarkan surat saran penundaan sidang lanjutan kasus Ahok yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Surat itu berisi saran agar sidang ditunda hingga pemungutan suara selesai pada 19 April 2017. Padahal dalam jadwal seharusnya sidang dilanjutkan pada 11 April 2017 dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Alasan utama permintaan penundaan adalah untuk memastikan keamanan dan kondusivitas di Jakarta dan juga untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara tidak terganggu. Untuk membahas tema ini telah hadir di studio kuasa hukum Ahok Iwayan Sudirta maksud kami, dan juga nanti bergabung dari luar studio Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono. Saya akan sapa dulu yang di studio. Pak Wayan, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat sore juga ini. Selamat terima kasih. Sore. Iya, saya sapa Pak Argo. Pak Argo sudah bisa mendengar suara saya, Pak Argo? Selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore. Pak Argo, saya ingin tahu dari sisi polisi atau Polda dalam hal ini, apa sebenarnya yang menjadi kekhawatiran terbesar sehingga kemudian Polda memberikan surat berisi saran kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda pembacaan tuntutan sidang kasus Ahok? Jadi perlu saya sampaikan, Mbak, ya, berkaitan dengan surat itu, surat ini hal yang biasa, ya. Surat bukan luar biasa ini, ya. Surat biasa yang tentunya sudah kepolisian melakukan pengiriman surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tentunya beberapa pertimbangan. Kita tahu bahwa untuk keamanan di negeri ini adalah kepolisian yang lebih tahu. Jadi tentunya kepolisian sudah menganalisa dan mengevaluasi berkaitan dengan informasi intelijen dan kemudian menganalisa informasi yang didapat lainnya demikian. Kemudian bahwa untuk kegiatan pemilihan kepala daerah ini yang pertama adalah gangguan kapten pasti adalah kewenangan polisi. Kemudian kita ada pengamanan. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Jadi dari ketiga inilah akhirnya kepolisian menyarankan kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya, tentunya untuk menunda dengan harapan bahwa kegiatan pencoblosan dan masa tenang untuk pilkada tahap kedua ini bisa terkonsentrasi dan berjalan dengan aman dan tercipta yang situasi kondusif. Demikian, Mbak. Oke, Pak Argo, kalau boleh tahu apa informasi intelijen yang diterima oleh pihak Polri sehingga kemudian mengkhawatirkan, karena kan ini sidang sudah berlangsung sekian belas kali, ini adalah sidang yang ke-18 kali, akan digelar minggu depan, tetapi apa yang dikhawatirkan akan terjadi ketika tuntutan itu dibacakan? Ya, tentunya bahwa untuk informasi intelijen adalah untuk internal tersendiri, Mbak, ya, tidak mungkin saya sampaikan ke publik berkaitan dengan ini. Ya, tentunya kita tetap kita tidak boleh underestimate, ya, tapi kita tetap overestimate bahwa kita menginginkan semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa kita amankan dengan baik. Tentunya bahwa yang terpenting bahwa situasi di Jakarta ini menjelang pilkada tahap kedua ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada terprovokasi dengan tunggang-tunggangan dari pihak tertentu. Yang terpenting bahwa semuanya masyarakat bisa aman, nyaman, dan tenang di dalam melaksanakan pemilihannya dengan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Demikian, Mbak. Baik, Pak Argo, terakhir sebelum saya ke Pak Wayan, bukankah kemudian dengan polisi memberikan surat berisi saran meminta penundaan itu juga mungkin bisa memicu reaksi tertentu, terutama terhadap massa yang anti terhadap terdakwa? Ya, artinya bahwa polisi ini kan sebagai penjaga keamanan, ya, mempunyai namanya diskresi juga. Diskresi yang pertama adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan perorangan. Ya, terpenting bahwa ini adalah untuk keamanan dan untuk keadilan. Tidak, itu undang-undangnya ada, diatur, dan ini sudah kita lakukan. Dan yang terpenting bahwa kepolisian adalah netral, ya, tidak akan melaksanakan condong sana, condong sini. Kita akan lurus ke depan
Yang terpenting bahwa situasi Jakarta adalah aman, tertib, dan lancar. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Argo ditahan dulu, saya ke Pak Wayan. Pak Wayan, kalau dari tim kuasa hukum seperti apa tanggapannya melihat bahwa Polda memberi surat saran minta ditunda untuk minggu depan? Ya. Pertama, penasihat hukum ditunda, enggak ditunda sama saja. Tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Tapi kalau ditunda pun kita tetap bersyukur. Oke. Tidak ditunda pun kita suka. Tapi bagaimana majelis memutuskan ditunda atau tidak, itu yang paling penting buat kita. Oke. Karena semua pihak harus menghormati ketetapan majelis, menghormati lembaga peradilan, dengan cara bagaimana menurut hukum acara, lalu kita melancarkan persidangan agar bisa cepat selesai. Itu sebabnya kami mengurang-urangkan sampai ahli-ahli yang ada sebanyak 12 untuk memenuhi himbauan majelis agar ini cepat selesai. Oke. Itu satu. Yang kedua, polisi memiliki kewenangan di bidangnya. Itu yang kedua. Itu urusannya polisi dengan pengadilan sekali lagi, dan itu bukan tempat yang tepat di sini saya berkomentar tentang itu. Silakan saja buat mereka, karena yang pertama sudah saya jelaskan. Tapi yang paling penting kan yang ketiga ini. Ini kan sebuah peradilan. Saya tidak ingin terlalu ralut pada masalah pertama dan kedua, tapi yang ketiga, substansi dari perkara ini yang harusnya menjadi sorotan masyarakat. Oke. Terdakwa duduk di situ, itu yang paling penting. Layak nggak Pak Basuki duduk di situ? Besok kalau ada tuntutan, layak nggak dia dituntut hukuman atau percobaan? Karena menurut saya berdasarkan bukti-bukti yang ada, Pak Basuki duduk di situ karena disalimi, karena ada demo massa, karena ada tekanan, tidak ada bukti-bukti. Oke. Contohnya, ketika menyatakan P21, mana buktinya? Seluruh saksi yang dihadirkan itu bukan saksi, tapi saksi de auditu, testimonium de auditu, tidak ada yang melihat. Oke. Lalu bukti-bukti lain dibuka saja tidak bisa. Loh kok bisa P21? P21 artinya cukup bukti. Loh buktinya kan agak ada kok dibilang cukup bukti. Ini yang jauh lebih menarik agar masyarakat tidak lepas dari sorotan ini. Baik, Pak Wayan, sebelum kita membahas mengenai apa yang ada di persidangan, fakta-fakta yang ada di persidangan, saya ingin kembali lagi ke wacana bahwa akan ditunda. Mengapa Bapak mengatakan bahwa tidak diuntungkan? Karena kan tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Padahal kan dengan ditunda itu justru akan semakin lama pembacaan putusan. Karena saya sampai pada kesimpulan bukti-bukti bagaimana Pak Basuki tidak menodai, tidak ada kesengajaan menodai, tidak ada niat menodai, sudah cukup. Kapanpun dituntut, saya siap. Kapanpun diputus, kita siap. Maka itu sekali lagi, bahkan ahli-ahli masih tersisa 12. Kami anggap sudah cukup. Maka kami dengan penuh keyakinan Pak Basuki harus dibebaskan. Oke. Maka melalui forum ini saya berpikir, apakah tanggal 11 ada tuntutan? Nggak masalah. Setelah Pilgub ada tuntutan? Nggak masalah. Yang penting saya ingatkan pada kejaksaan bahwa di dalam KUHP diatur mengenai pasal 1 butir 2 tentang penyidikan. Ingat, bagaimana mengumpulkan bukti membuat terangnya tindak pidana. Membuat terang tindak pidana, bukan membawa terdakwa lalu untuk dihukum, bukan, membuat terang. Lalu butir 7 dari pasal 1 juga menjelaskan di sana, berkas dan terdakwa diperiksa ke persidangan untuk diputus, bukan untuk dihukum. Oke. Sudah jelas kan? Tapi kenapa ada tradisi buruk akhir-akhir ini bahwa setiap yang diajukan ke pengadilan harus dituntut percobaan atau malah hukuman berat. Ini yang kita prihatinkan dan ini yang penting jadi sorotan masyarakat, sorotan kita bersama. Oleh karena itu, jika penegak hukum ini betul-betul di dalamnya termasuk polisi, jaksa di dalamnya termasuk pengacara, saya imbau pada teman-teman jaksa penuntut umum. Beranikah Anda bersikap sebagai penegak hukum? Juru pengadil juga, yaitu membebaskan orang yang tidak bersalah, menghukum orang yang bersalah. Maka kalau itu yang terjadi, harusnya Anda berani menuntut bebas. Karena bukti-bukti tidak ada. Bayangkan, dari awal, perkara ini tidak terang. Ada 9 ahli pidana, 6 orang menyatakan bukan perkara penistaan. Baik. Ada 14 jaksa, 10 orang mengatakan ini bukan perkara pidana. Perkara ini sangat tidak terang. Jadi bertentangan dengan pasal 1 butir 2. Bertentangan juga kalau sampai ada tuntutan,
jaksa akan menentang pasal 1 butir 7 Baik. karena tidak harus menghukum begitu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Argo. Pak Argo, pertanyaan selanjutnya adalah, halo Pak Argo. Ya, Ya, Pak, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa saran untuk menunda pembacaan tuntutan di sidang penistaan atau penodaan agama ini kemudian juga diikuti dengan saran dengan janji polisi bahwa tidak akan memeriksa atau melakukan penundaan pemeriksaan terhadap paslon cagup-cawagup nomor urut 3. Karena dengan situasi seperti ini kemudian polisi dipersepsikan atau dipandang oleh sebagian pihak melakukan intervensi. Tanggapan Anda? yang terpenting bahwa kepolisian bersifat netral ya, bersifat netral. Kemudian kita menginginkan bahwa dalam menjelang pencoblosan dan hari tenang ini dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta untuk berpikir jernih ya, bisa terkonsentrasi sehingga nantinya pelaksanaan pencoblosan tanggal 19 itu dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dan situasi bisa kondusif. Jadi kita artinya bahwa kita tetap sesuai dengan on the track apa yang telah kita gariskan dengan oleh undang-undang untuk melakukan pengamanan terhadap pilkada tersebut. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Argo dan Pak Wayan ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk, kami akan kembali usai jeda komersial berikut.